Shalom para sahabat. Pagi ini saya sedang berada di salah satu sudut kota Sumbawa. Pemandangannya indah, teduh, menawan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang satu kata yang ada dalam Perjanjian Baru, yaitu kata Hosana. Kata yang sering kita sitir dalam lagu-lagu kita, atau di dalam khotbah-khotbah kita maupun dalam percakapan kita sehari-hari dengan orang percaya lainnya. Kita akan mencoba mengelaborasi kata ini. Selamat belajar. Ya, para sahabat, seperti yang tadi saya katakan, hari ini kita akan membahas satu kata dalam Perjanjian Baru, yaitu kata Hosana. Dan kita akan dasarkan pembahasan ini kepada teks Matius pasal 21 ayat 9 dan 15. Pertama kita akan coba menganalisa kata ini, kata Hosana. Di dalam teks aslinya, kata ini ditulis seperti kita membacanya, yaitu Hosana. Kata ini dipakai hanya 2 kali dalam teks Perjanjian Baru. Pertama di dalam Matius pasal 21 ayat 9 beserta paralelnya di dalam Markus dan Yohanes. Dan yang kedua di dalam Matius pasal 21 ayat 5. Kata Hosana ini sendiri merupakan transliterasi langsung dari istilah Ibrani, Hosiahna. Awalnya, istilah ini merupakan seruan doa yang dialamatkan kepada Tuhan. Sebuah seruan meminta pertolongan. Akhiran na dalam teks Ibraninya mengekspresikan sebuah emosi yang sangat dalam. Sehingga kata Hosana ini bisa kita ucapkan dengan ekspresi, "Oh Tuhan, tolonglah." Ekspresi yang benar-benar memohon akan pertolongan Tuhan. Kalau saudara membaca Mazmur 118 ayat 25, nuansa ekspresi seperti ini tampak jelas di dalam teks tersebut. Dalam perkembangannya, kata ini dipakai sebagai ungkapan penyambutan yang meriah dan penuh sukacita, sebuah seruan pujian kepada Tuhan. Jadi kata Hosana ini akhirnya dipakai untuk mengungkapkan penyambutan yang luar biasa meriah, ya, penuh sukacita, dan itu nanti akan tampak di dalam teks Matius pasal 21 tersebut. Nah, berikutnya kita akan lihat kata ini di dalam teks. Pertama, coba kita periksa Injil Matius 21 ayat 9. Di dalam ayat ini terdapat 2 kali penggunaan kata Hosana. Pertama, kata ini dikaitkan dengan anak Daud. Secara idiom, frase Hosana bagi anak Daud ini mengekspresikan pujian yang penuh kegembiraan kepada Yesus. Nah, keterkaitan ini secara langsung mengindikasikan pengakuan akan kemesiasan Yesus. Kita bisa cek bahwa di dalam Injil Matius, Yesus kerap kali disebut sebagai anak Daud. Misalnya Matius 1 ayat 1, Matius 9:27, 12:23, 15:22, 20, ayat 30 dan 31. Nuansa ini diperkuat pada frase berikutnya, yaitu Hosana di tempat yang maha tinggi. Dalam frase ini, Yesus dikaitkan dengan tempat yang maha tinggi. Jadi, dalam teks Matius 21 ayat 9 tadi, penggunaan kata Hosana itu merujuk atau berdampak kepada pengakuan akan kemesiasan Yesus. Berikutnya di Matius 21 ayat 15, di dalam ayat ini juga penggunaan kata Hosana itu sama persis dengan penggunaannya pada ayat 9. Di dalam ayat ini
kata Hosana ini dikaitkan kembali dengan frase anak Daud, ya, dan tentu saja merujuk kepada kemesiasan Yesus. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Mesias. Pengakuan terhadap kemesiasan Yesus. Kalau kita menganalisa kata ini di dalam konteksnya, kita akan menemukan dua konteks. Yang pertama adalah kata Hosana ini ada di dalam rangkaian ayat-ayat di dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 10 dan paralelnya nanti di Markus 11 ayat 1 sampai 11 dan Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kalau kita baca bagian-bagian ini, khususnya bagian Matius 21 1 sampai 10, bagian ini secara umum bercerita tentang bagaimana Yesus dielu-elukan pada waktu dia dan para muridnya hendak masuk ke Yerusalem. Dalam peristiwa ini bahkan Yesus mengutip satu bagian dari kitab Zakaria 9 ayat 9 dan mengidentifikasi dirinya sebagai Raja Israel, Raja Putri Sion. Nah, konteks kedua penggunaan kata Hosana ini adalah Matius 21 ayat 12 sampai 17. Jika kita sepakat bahwa Matius 21 ayat 12 sampai 17 ini merupakan kelanjutan dari Matius 21 ayat 1 sampai 11, maka setelah Yesus dielu-elukan, ia masuk ke dalam bait Allah, lalu mengusir semua pedagang yang berdagang di sana. Kemudian Yesus menyebut bait Allah tersebut sebagai rumahku. Tidak hanya itu, Yesus juga menyembuhkan orang buta dan timpang. Lalu merespon apa yang dilakukan Yesus atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Maka anak-anak yang ada di sana berseru, Hosana bagi anak Daud. Dan kembali istilah anak Daud di sini merujuk kepada Yesus sebagai Mesias. Istilah Hosana di dalam bagian ini hadir dalam suasana pengakuan akan kemesiasan Yesus. Lalu kita bisa membuat satu kesimpulan. Kata Hosana awalnya merupakan ungkapan permohonan tolong kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kemudian kata Hosana ini dipakai untuk menggambarkan pujian yang penuh kegembiraan dalam menyambut Yesus. Pujian ini berdampak kepada pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Lalu apa yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya terkait kata Hosana ini hari ini? Sebagai orang percaya, akan ada waktu di mana kita menyitir atau mengutip atau mengucapkan kata Hosana ini. Misalnya dalam nyanyian-nyanyian kita. Nah, perlu kita perhatikan bahwa pada waktu kita mengucapkan kata Hosana ini, maka kita sedang memproklamirkan bahwa Yesus adalah satu-satunya yang membawa keselamatan kekal dan pemulihan total dalam kehidupan kita. Berikutnya, kita sedang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja, dan Mesias bagi alam semesta. Sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan sebagai Mesias, kita dapat mempercayai Dia untuk membebaskan kita dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kematian kekal, kuasa dosa, dan untuk memulihkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan yang paling tidak dapat kita kontrol atau kita kendalikan, kita tetap dapat mempercayai Tuhan Yesus yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Hosana! Semoga pelajaran singkat hari ini bisa memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.